Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang ekstrim atau momentum ya. Jadi selama ini banyak sekali pertanyaan, Bang, apakah ini atau momentum kok ekstrim? Mana yang harus diikutin? Nah, itu kan menjadi sebuah permasalahan. Jadi akan entry itu ini banyak pertimbangan, akhirnya momennya nggak dapet. Jadi di sini untuk menentukan momentum atau ekstrim mana yang harus diikutin, di sini perannya adalah peran dari Bollinger Band ya. Bentuk Bollinger Band sangat berpengaruh. Oke, saya ambil contoh yang ini di sini. Di sini boleh teman-teman lihat ya. Ini momentum tapi ekstrim. Nah, ketika di sini kita ambil buy karena ini beranggapan dia akan berbalik arah, nah itu sebuah kesalahan besar. Kenapa kesalahan besar? Yang pertama, di sini kita lihat candlestick berada di bawah mid BB, berada di bawah MA50, dan ini satu lagi yang harus diperhatikan, bentuk low BB atau Bollinger Band bawahnya di sini. Jadi ketika keadaan seperti ini, nanti teman-teman yang ikutin adalah ini. Jangan ekstrimnya. Kalau ekstrim itu kan awal dari pembalikan arah teorinya ya. Kalau di sini saya menjelaskan versi saya, bukan versi dari aslinya. Jadi saya di sini berdasarkan pengalaman bahwa kalau ekstrim itu terjadi saat Bollinger Band-nya salah satunya tegak lurus, ini kan atasnya udah mendatar nih. Nah, yang di bawahnya ini lurus gini, maka yang dipakai adalah ini. Momentum yang ini. Ya. Momentum yang ini, dan berarti setelah momentum kita tunggu re-entry di sini ya. Nah, di sini ya mungkin udah teman-teman hafal semua caranya gimana. Tinggal kita multi time frame di sini. Apa yang terjadi di H1 ya, sini ekstrim. Oke, M15 untuk entry di sini. Kita tunggu break MA50 dan jadi CSAK di sini. Di sini ya. Nah, ini break MA50 jadi momentum, apalagi ini didukung oleh Soege Boy di atas punduk unta ya, seperti itu. Oke, balik lagi ke H4 di sini. Lalu ada lagi di mana? Di sini teman-teman. Ini juga sama ya. Nah, ini juga sama momentum tapi ekstrim di sini. Jangan dulu berpikiran ini bakal balik arah ya teman-teman ya, karena ini posisinya sama. Bollinger Band bawahnya lagi kuat ke bawah, tunjang lagi Bollinger Band atasnya juga cenderung ke bawah. Ada MA50-nya juga di atas candle. Nah, di sini kalau teman-teman ambil buy di sini ya sebuah kesalahan besar. Sini sama aja dengan tadi. Kita turun ke time frame H1. Nah, di sini ya tidak ada ekstrim tapi hampir mendekati ekstrim. Kita coba lihat di time frame M30. Nah, di sini udah kelihatan banget ya. Ekstrim berbarengan dengan MA50. Lalu kita turun ke time frame M15. Nah, di sini teman-teman boleh entry di sini. Oke. Nah, ini ya. Breakout MA50 dan jadi momentum di sini, lalu turun harganya ke sini. Nah, lalu gimana ekstrim yang jadi? Nah, seperti ini. Boleh di sini lihat ya. Teman-teman boleh lihat di sini. Ekstrim TP wajib MHV di sini. Nah, di sini adalah mula-mula dari kenaikan. Dari mana taunya ini akan naik? Oke, kita tandain di sini. Kita coba tandain di sini candlestick yang ini ya. Ini kan H4. Biasanya kalau akan terjadi perubahan tren dari sini, ini H1-nya harus menjadi candlestick arah kukuh dulu atau CSAK di sini. Pokoknya selepas ini akan jadi CSAK H1-nya. Kita lihat di sini ada enggak? Nah, boleh dilihat di sini. Ini jadi candlestick arah kuku. Nah, setelah ini kita jangan dulu entry teman-teman di sini. Entry-nya di mana? Kita tunggu re-entry dari candlestick arah yang ini, CSAK yang ini ya. Di sini kita boleh entry-nya di sini, entry buy. Harganya naik. Nah, di sini sama lagi multi time frame lagi. Karena time frame pertamanya H1, maka kita turun ke M15 time frame keduanya. Di sini tuh, di sini kan terjadi ekstrim dan MA50. Lalu entry-nya di mana? Sini.
Nah, di sini ya. Boleh setelah candlestick arah kuku boleh. Atau tunggu breakout MA50. Nah, di sini pun sudah terjadi breakout MA50. Nah, ini ya. Candlestick arah kuku ini breakout dengan MA50 di sini, atau setelah terjadi momentum di sini, teman-teman tunggu re-entry-nya di sini ya. Kita buy di sini. Jadi harganya ke atas. Oke, kita balik lagi cari momen yang lain. Kita hapus dulu. Nah, terus bagaimana lagi ketika momen ekstrim itu yang bagusnya di mana? Bentar. Kalau ekstrim untuk saya pribadi ya, ini kan kalau BBMA itu fleksibel. Gimana cara kita memahaminya? Jadi menurut saya tidak ada, walaupun aturan bakunya seperti itu tinggal dikembangkan sendiri, teman-teman. Nah, model-model seperti ini nanti kita lihat di sini ya. Nah, ini contoh seperti ini ya. Ini ekstrim yang bakal dari low BB ke top BB. Nah, jadi ekstrim di saat ekstrimnya BB-nya cenderung mendatar, ini kan dua-duanya cenderung mendatar nih. Ya. Ini biasanya ekstrim itu yang bagus itu saat Bollinger Band mah cenderung mendatar di sini. Ini sama ini. Nah, ya, bisa dilihat di sini. Coba kita lihat jamnya jam berapa di sini. Tuh, terjadinya seperti biasa di sini, teman-teman. Antara jam 16 jam 17 terjadi ekstrim di H1. Makanya harganya ke atas. Oke, kita cari lagi. Mana lagi? Oke, di sini ya. Kita lihat di sini. Kita ini udah coba di time frame H1 ya. Ketika terjadi momentum gini, ini kan ekstrim dan momentum. Mana yang diambil dengan posisi Bollinger Band-nya ke bawah seperti ini, cenderung ke bawah, dia kuat ke bawah. Ini berarti momentum ini sedang menunggu re-entry-nya di sini. Beda lagi kalau Bollinger Band-nya mendatar atau di MHV, dia bakal berbalik arah. Mana lagi? Oke, kita ke atas ini. Ya, ini cuman teori aja, jadi jangan ada yang bilang teori. Menjelaskan yang sudah terjadi sangat mudah. Kan udah sering saya kasih contoh entry-nya. Nah, di sini juga sama nih ya. Ini momentum tapi ekstrim di sini. Nah, di sini jangan kita cari posisi buy, karena dengan posisi Bollinger Band yang udah sangat cenderung ke bawah dua-duanya, dan MA50 pun di atas cenderung ke bawah, tajam ke bawah. Berarti di sini kita jangan cari setup buy, kita carinya re-entry di sini. Ya. Begitupun yang ini, kita cari re-entry di sini. Nah, di sini nih lihat, ini ekstrim. MA50 setup lubang, ini udah jelas pasti ke bawah. Mana lagi? Kita cari lagi contohnya. Nah, ini ya di sini ya. Ini ekstrim kan? Nah, ekstrim. Perhatikan posisi Bollinger Band juga MA50 dan juga mid BB ini cenderung mendatar di sini. Nah, kalau ekstrim di H1 itu biasanya paling tidak, kalau BB-nya mendatar, dia akan sampai ke top BB di sini. Nah, dan di sini juga teman-teman lihat di bawah. Jam berapa ini ekstrimnya? Tetap jam 16. Seperti yang udah saya jelaskan sering banget tuh. Jam 16 itu ketika terjadi ekstrim di H1, dia bakal berbalik ke arah. Mana lagi? Kita cari lagi. Oke, ini ya. Di sini juga nih. Ini ekstrim, cenderung BB-nya mendatar di sini ya. Kelihatan kan BB-nya cenderung mendatar nih di sini kalau nggak percaya. Nah, tuh. BB atas udah segaris. BB bawah juga udah segaris, dan juga dilihat di sini, teman-teman. Jam berapa ini ekstrimnya? Tetap jam 16. Pair USD itu yang ada USD-nya kalau terjadi ekstrim di H1 jam 16 biasanya cenderung berbalik arah. Ya. Lihat lagi di sini lagi sebelahnya, ini juga ekstrim nih. Di sini kita nggak usah nunggu ini menjadi re-entry di sini, teman-teman. Kan kalau tadi ketika BB-nya cenderung mendatar dua-duanya, nah kita carinya re-entry dari momentum ini. Karena di sini BB atasnya mendatar, juga di sini BB bawahnya mendatar dan terjadinya ekstrim di sini. Maka di sini dan dilihat juga tuh jamnya jam berapa? Jam 16 ekstrim di H1 di sini dia bakal naik.
Nah, di sini beda lagi. Momentum ini walaupun ekstrim ya, ini momentum terus ekstrim. Nah, kita carinya tuh re-entry-nya di sini. Bukan cari kita sell ke sini, karena di sini bisa dilihat low BB-nya ke atas, mid BB-nya menenggak ke atas, dan top BB-nya menenggak ke atas. Maka momentum ini di sini ya, kalau ketika terjadi seperti ini, kita anggap dulu ini nggak ada MA510 high-nya. Jadi itu adalah momentum. Jadi momentum di sini, dan otomatis kita tinggal nunggu di sini ya. Kita tunggu di sini di area MA 5 dan 10 low di sini. Kemudian ini juga jadinya momentum lagi. Kita tunggu lagi di sini. Nah, dilihat lagi jamnya jam berapa? Jam 16 juga ya, di sini re-entry. Re-entry dari sini. Nah, ini di sini kita jangan ambil sell di sini. Karena posisi Bollinger Band-nya sangat jelas menanjak ke atas di sini, bukan menukik ke atas ya. Menukik mah ke bawah. Oke, mana lagi? Cari lagi. Nah, di sini. Ini juga ya. Ini ekstrim, ini momentum dulu nih. Ini momentum ya. Sudah jangan Sudah sangat jelas kelihatan ini momentum. Tapi di sini teman-teman jangan cari re-entry di sini. Jangan cari re-entry dari momentum ini. Kenapa nggak boleh cari re-entry momentum ini? Karena Bollinger Band-nya mendatar ketika di sini. Coba kita pindahin ke sini. Tuh, ya. Ini Bollinger Band atasnya mendatar, Bollinger bawahnya juga udah tidak menanjak. Di sini mid BB-nya juga sama, MA50-nya juga sama, ada di tengah-tengah sini. Kalau di sini teman-teman buy jadi re-entry ini ya salah besar. Harusnya tadi di sini sudah sell nih di jam 17, antara jam 16 17 terjadi ekstrim, dia bakal balik arah di sini sampai ke bawah sini ya. Ketika ekstrim di jam 16 atau jam 17 di sini ekstrim, ini bakal sampai ke low BB-nya di sini. Nah, materi ini mah udah beberapa minggu ke belakang ya, udah ada 3 seri atau 4 seri ya yang ekstrim jam 16 itu. Oke, lanjut lagi, kita balik lagi ke H4. Nah, jadi seperti tadi ya, sekarang udah agak tahu mungkin caranya. Ini kita harus re-entry momentum atau ekstrim. Nah, itu tadi jawabannya seperti itu. Oke, di sini juga nih. Ini momentum ya. Momentum cenderung ke atas. Ini juga cenderung ke atas. Tapi kenapa ini sampai ke bawah sini? Nah, karena posisi MA50-nya di tengah-tengah, teman-teman, beda dengan yang tadi di bawah. Tapi di sini low BB-nya dia menanjak ke atas sini ya. Menanjak ke atas sini berarti ini adalah area re-entry dari sini. Nah, di sini. Jadi re-entry itu saya jelaskan lagi nih. Re-entry itu ada beberapa kondisi ya, teman-teman ya. Ada re-entry yang hanya di MA510 nih, harus dicatat nih. Ada re-entry yang hanya di MA510. Ada re-entry yang sampai ke mid BB, ada re-entry yang antara mid BB dan ini di sini dan top BB, dan ada re-entry yang sampai menjadi ekstrim ya. Itu ada 4 ya. Satu re-entry yang di MA510 low-nya saja di sini atau MA510 high-nya. Yang kedua re-entry-nya ada di mid BB, oke. Yang ketiga re-entry-nya ada di sini antara top BB sama mid BB, dan yang keempat di sini re-entry-nya terjadi ekstrim di re-entry-nya. Itu yang harus diketahui. Jadi ya banyak tipe-tipenya. Nah, contoh ini adalah re-entry yang terjadi di mid BB ya. Dari momentum sini. Nah, kita cari lagi. Nah, ini di sini ini adalah re-entry yang terjadi di antara mid BB dan top BB. Berarti ini ketiga, dan yang keempatnya ini di sini. Ya, di sini terjadinya di top BB-nya, di ekstrimnya. Nah, di sini pun saya masih ada sell di atas sini ya. Udah hampir berapa bulan ini masih saya hold. Ini masih saya hold agak jauh ya. Oke, ya udah paham ya. Jadi ada 4 kondisinya. Saya ulangi lagi sekali lagi biar paham. Sini kondisi re-entry itu ada yang di MA510-nya saja. Yang kedua ada yang sampai mid BB. Yang ketiga ada di antara top BB dan mid BB. Dan yang keempat menjadi ekstrim.
Nah, itu sama aja masih re-entry sini. Re-entry-nya ya. Re-entry-nya masih tetap re-entry sini. Cuman kalau dia sampai ke atas sini jadi ekstrim. Nah, seperti ini jadi ekstrim ya. Ini adalah re-entry dari time frame di atasnya, bukan dari re-entry dari sini. Nah, ini momentum. Ini bukan re-entry dari momentum sini. Ini adalah re-entry dari time frame atasnya. Coba kita lihat daily. Nah, di sini ya. Ini momentumnya dan ini re-entry-nya. Jadi dibolak-balik seperti itu, harus jeli dan harus teliti. Sebetulnya teorinya gini-gini aja. Ketika di sini, nih boleh dilihat ya. Sekali lagi. Ketika di sini terjadi momentum ini nih, walaupun sedikit ini momentum ya. Ketika dia ke atas ke sini, kan ada re-entry tuh yang ada di sini dia turun. Itu sama re-entry. Ada di mid BB turun, sama di re-entry. Dan yang ini ada di sini turun, sama re-entry. Dan kalau re-entry-nya terjadinya di sini menjadi ekstrim, maka ini adalah re-entry time frame atasnya, bukan dari re-entry H4 ini. Ini adalah re-entry dari daily. Seperti itu. Nah, ini sama aja. Untuk semua time frame ya kayak begitu. Ketika terjadi ekstrim, maka itu adalah re-entry time frame atasnya. Nggak percaya? Oke. Kita lihat coba di H1 nih. Kita cari ekstrim H1. Apakah itu menjadi re-entry time frame atasnya? Nah, ini ya, perhatikan di sini. Ini nggak boleh di skip nih. Jadi nanti saya ngejelasin lagi. Bertanya lagi. Ini udah sangat jelas materinya. Di sini kita misalkan oke ya. Di sini nih, teman-teman lihat ya. Ini momentum nih. Sini momentum. Di sini tidak terjadi re-entry, berarti gagal. Kemudian di mid BB tidak terjadi re-entry ke bawah, berarti gagal. Nah, kenapa di atas sini dia turun ke bawah? Nah, di sini kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman udah terbiasa, ini adalah re-entry dari H4. Oke, kita lihat H4-nya ada apa. Nih. Ya, tuh, udah sangat jelas kan? Kayak gini. Ini momentumnya dan ini re-entry-nya. Seperti itu. Jadi jangan terjebak. Ini masih meributkan apakah ini momentum, apakah ini ekstrim. Ya ini kayak begini caranya. Ya. Harus jeli, benar-benar teliti. Clear ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.